could be a dream. Life could be a dream. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan menampilkan video wawancara kami tentang terapi herbal dengan praktisi herbal dan dosen pembimbing kami. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu. Perkenalkan kami dari mahasiswa Stikes Kasaursada Garut kelas 3B. Di sini kami ditugaskan oleh dosen untuk melakukan terapi herbal. Apakah Ibu bersedia untuk diwawancarai? Bersedia. Sebelumnya, apakah saya boleh tahu nama Ibu itu siapa? Ibu Densi. Ibu Densi. Terus Ibu, terapi yang sedang Ibu jalankan sekarang itu apa ya? Terapi untuk sakit ma, asam urat, Terapi jamu ya Ibu? terapi jamu untuk daya tahan tubuh. Terus Ibu, mengapa Ibu memilih terapi jamu ini untuk praktik? Soalnya kan kalau jamu itu kan dari bahan alami, jadi bahan herbal, jadi tidak menimbulkan efek samping. Terus Ibu udah berapa lama Ibu melakukan terapi jamu ini? Sudah berjalan 4 bulan. Terus apakah manfaat dari jamu ini untuk masyarakat? Untuk menjaga daya tahan tubuh. Terus apakah terapi ini sudah teruji secara medis atau belum? Belum. Terus bagaimana tingkat keberhasilan pasien yang meminum obat jamu ini? Ya, alhamdulillah sudah ada yang sembuh total, ada yang sedang menjalani proses penyembuhan. Apakah kontraindikasi dari praktik jamu ini? Mungkin untuk orang yang memiliki sakit mah tidak boleh minum jamu yang terlalu pahit. Terus apakah ada efek samping bila ada yang meminum jamu ini? Tidak ada, mungkin karena dari berbagai bahan alami, jadi tidak ada efek samping. Terus Ibu, apakah bahan-bahan yang dibuat untuk membuat jamu ini? Ini kunyit, beras kencur, rempah, banyak bumbu rempah-rempah. Kalau saya sebutin satu persatu ya, soalnya banyak. Oh iya. Terus beras kencur, daun sambiloto, jahe, daun sirih. Untuk pertanyaan yang selanjutnya Ibu, dari mana Ibu mendapatkan bahan-bahan untuk membuat jamu ini? Rempah-rempahnya ada yang beli di pasar. Kalau yang jamu kemasan mungkin dapat dari supplier atau sales. Ada juga jamu racikan yang dikirim dari Jawa, racikan orang tua. Iya. Apakah Ibu tahu bagaimana prosedur pelaksanaan dari pembuatan jamu ini? Mungkin dari proses memarut, merebus, dan proses penyaringan. Terus Ibu, jenis jamu apa yang sering diminati masyarakat? Yang sering diminum masyarakat, ya, jamu kunyit, beras kencur, daun sambiloto, jahe, sama daun sirih. Itu untuk menjaga daya tahan tubuh. Terus Ibu itu awal mulanya belajar meracik jamu itu awalnya dari mana? Dari teman atau kerabat yang berjualan jamu. Terus Ibu, bagaimana cara Ibu mensiasati agar jamu ini tetap eksis di masyarakat daripada pengobatan medis? Ya, mungkin karena di sini jauh ya dari fasilitas kesehatan, terus juga memang nggak ada yang jualan jamu selain saya gitu. Sekian wawancara
kami. Terima kasih Ibu telah meluangkan waktunya untuk kami. Mohon maaf mengganggu waktu Ibu. Kami pamit dulu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Di video kali ini kita akan membahas proses pembuatan jamu tradisional. Di sini sudah ada kunyit, bubuk jamu beras kencur, ini bubuk kunyit, daun sambiloto yang sudah dikeringkan, jahe, dan daun sirih. Di sini ada jamu yang sudah kita campur dengan air dan siap untuk kita rebus. Ini jamu yang sudah kita rebus tadi. Sekencur. Jahe. Setelah kita rebus, sekarang kita masuk ke proses penyaringan. Air jahe. Daun sambiloto. Dan yang terakhir rebusan daun sirih. Selesai. Sekarang jamu udah siap untuk dijual. Herbal itu menurut saya ya berdasarkan bacaan, termasuk yang saya tulis dalam buku ini nih, yang kamu jadi apa? Bukunya dijadikan referensi wajib dalam mata kuliah kita. Ya, herbal itu artinya tanaman yang memiliki nilai guna, kemanfaatan untuk kesehatan. Nah, kalau begitu apa yang maksud dengan terapi herbal? Terapi herbal adalah pengobatan yang didasarkan pada tanaman berbasis tanaman alami murni. Kalau dia sudah dicampur dengan hewani, itu bukan herbal murni, ya sudah jamu-jamu. Kan Anda minum dengan temulawak pakai telur bebek, ya, itu jamu-jamu. Tapi orang menyebut sebagian juga itu jamu-jamu karena 70% atau 80% di dalamnya atau 90% di dalamnya adalah mengandung unsur-unsur herbal, unsur-unsur tanaman atau tumbuh-tumbuhan
ekstraknya, maka itu juga disebut salah satu jamu itu jenis herbal. Mana sejarahnya, Bang? Ya, herbal itu sebetulnya bahkan ditemukan berdasarkan temuan-temuan arkeologi itu sebelum sejarah penulisan peradaban manusia itu sudah ditemukan. Misalnya berdasarkan pada artefak, gua-gua dinding gitu ya. Jadi berdasarkan temuan-temuan arkeologis, herbal itu sudah digunakan manusia pada periode prasejarah. Prasejarah bahkan 6000 tahun sebelum Masehi itu sudah ditemukan di dinding-dinding batu, di dinding-dinding gua ada tulisan gitu kan. Primata yang pertama ditemukan di siapa tuh namanya? Di Jawa itu ya, apa primata apa tentang manusia, temuan Javanis itu juga disinyalir sudah menggunakan obat-obat herbal. Di Irak juga gitu kan, 60.000 tahun sebelum Masehi juga sudah ditemukan mereka memakan fosil-fosil itu, manusia-manusia fosil primat itu, yang manusia primata itu sudah memakan tumbuh-tumbuhan. Bahkan kalau kita lihat misalnya dalam pertemuan arkeologi, saya lupa lagi baca itu mengapa misalnya pada zaman batu ya atau zaman Paleolitikum itu manusia batu itu berperadaban batu. Jadi berperadaban batu itu adalah perkakasnya menggunakan batu senjatanya gitu. Mereka bisa tidak terkena penyakit kanker berdasarkan temuan-temuan temuan-temuan di tulang-tulangnya. Kan untuk meneliti tentang sebuah penyakit bisa dilihat tulangnya, bisa dilihat dari kotorannya, itu masuk pada antropologi, paleontologi. Peradaban batu itu sebelum sejarah ditemukan disebut dengan prasejarah, itu bagian daripada antropologi dan arkeologi. Itu bahwa ditemukan bahwa manusia pada masa batu itu kenapa tidak terkena kanker, karena ternyata ada di pinggir dinding guha itu tempat tidur, dia makan segala macam, tidur, termasuk kegiatan manusia sebagai manusia. Itu ternyata di situ ada sebuah tanaman yang mengandung nilai-nilai unsur atau zat-zat yang bisa membunuh tumor atau kanker. Banyak kan di sini di kita juga ya, tumbuh-tumbuhan seperti saya temukan hari ini ada tumbuhan randa midang gitu kan, itu juga kan bisa membantu penyembuhan kanker, tumor termasuk juga gitu. Jadi pada prasejarah manusia purba atau manusia yang saya sebutkan tadi, manusia zaman batu, mereka sudah menggunakan herbal. Dan mengapa misalnya zaman selanjutnya, zaman manusia zaman memburu binatang, mereka kuat, tidak terkena misalnya penyakit diabetes misalnya kan, karena dia makanan kalorinya kan tidak seperti makanan kalorinya, makanan yang lainnya tidak seperti hari ini, karena dari tanaman padi segala macam ya, lemak yang tidak dinamis, ada yang statis gitu kan. Dulu itu kan mereka makanan ya kalorinya, tenaga itu dengan berburu, tenaganya begitu loncat-loncat kuat, menggunakan tenaga yang sangat besar. Kemudian dia kalorinya atau tenaganya dari cukup aja buah-buahan yang ada dia temukan, atau binatang yang dia bunuh hanya beberapa hari saja dia makan, 3 hari 4 hari setelah itu berburu lagi. Kalau kita kan pagi makan ayam nasi, 2 jam lagi makan seblak, makan bakso, ya itu pasti banyak diabetes, kolesterol dan macam-macam itu. Nah itu juga dengan makanan. Jadi pada prasejarah sudah ditemukan herbal-herbal seperti itu. Nah kemudian ketika ditemukan secara formal, ada tulisannya, itu abad ke 5000 Masehi, 5000 sebelum Masehi ya. Bukan 5000 Masehi, 5000 sebelum Masehi. Itu dikatakan bahwa orang-orang Sumeria, Babilonia di Sumeria itu sekarang mungkin masuk Irak ya, di Asia Barat. Itu sudah menjelaskan bagaimana tumbuh-tumbuhan diproduk menjadi sebuah obat dan bikin pel dari tanah liat gitu, untuk penyembuhan. Kemudian
Masuk juga pada 2700 sebelum Masehi, Shenlong misalnya di Cina. Itu pada zaman 3 kerajaan besar sebelum dinasti-dinasti, sebelum dinasti Tang, Song, Yuan, Ming sampai Qing itu, dan apalagi zaman Republik Tiongkok maupun Republik Rakyat Tiongkok itu sudah ditemukan seorang penulis yang disebut Shenlong itu menulis sebuah buku catatan, bukan buku catatan, yang beberapa ribu atau beberapa macam, mungkin ribuan, tentang obat-obatan gitu. Nah, pada zaman dinasti Ming itu dirubah buku itu, dipadukan dengan obat-obatan herbal yang dibikin oleh Ibnu Sina abad ke-11 ya, abad ke-11 10 11 Ibnu Sina itu dalam bukunya Al-Qanun. Itu buku itu 2 abad digunakan di Eropa sebagai rujukan medis utama ya, kedokteran di Eropa. Baru setelah Renaissance modern kan, itu baru tuh Renaissance zaman modern baru ada teman obat-obat yang pengobatan yang bersifat atau tadi sebut teman Anda tuh medis ya, di lab itu ya, eksperimen gitu. Nah, kemudian masuk juga ke India pada abad ke-7, pada abad ke-1, ke-5, ke-2 Masehi atau bahkan sebelum Masehi, itu dalam kitab Ayurveda maupun kitab-kitab yang ditulis oleh para penulis India, misalnya Caraka, Susuruta ya namanya, adalah menulis tentang obat-obat herbal gitu. Nah, berkembang kan terus tuh, berkembang sesuai, kenapa itu? Obat herbal itu sesuai dengan tumbuhan yang ada di lingkungannya. Ya, orang kan berdasarkan alam dia melihat itu. Nah, bagaimana di Nusantara? Di Nusantara itu ternyata sebelum orang India, sebelum orang Cina juga sudah melakukan seperti itu. Kemudian pada abad ke-20, 2700 sebelum Masehi, itu kan pengobatan India juga nyampe ke Cina, sebelum ke Cina kan ke Asia Tenggara. Boleh jadi dulu kan bersatu itu boleh jadi zaman es atau zaman apa, atau juga masih dangkal lautannya ya, itu juga sampai ke Asia Tenggara, termasuk ke nenek moyang kita. Jadi nenek moyang kita orang pintar, bukan hanya pelaut saja, termasuk pengobatan yang disebut etnomedis itu yang hari ini. Nah, ternyata ditemukan juga berdasarkan Candi Borobudur. Nanti lihat aja tuh ya, web Candi Borobudur itu ada sebuah tampilan bagaimana seorang relief itu, seorang laki-laki dipijit kaum wanita, kemudian ada obat-obat, itu menunjukkan ada beberapa pengobatan herbal. Kemudian ada Selat Centini gitu kan. Centini itu ya di Selat Jawa, kemudian di Kalimantan juga abad ke-7, Kalimantan Timur abad ke-7, abad ke-8 itu ada temuan naskah yang menjelaskan banyak herbal di situ, tanaman-tanaman. Di Sunda juga. Nah, ada tradisi itu berkembang sebelum kolonial datang ke Indonesia. Kolonialisme Belanda datang ke Indonesia, itu sudah ada tradisi herbal. Misalnya catatan seorang Belanda bernama Bloem. Kebiasaan orang pribumi di Pulau Jawa menggunakan jenis satu rumput ya, kuretelang, atau kemudian diteliti itu kenapa itu ada tradisi yang berbeda. Ternyata juga dijelaskan lagi oleh para peneliti selanjutnya pada zaman Raffles. Raffles itu kan orang Inggris ya, pernah mendahulukan Jawa, yang mendirikan kebun raya Bogor itu ya, di antara zaman Raffles. Nah, itu ditulis itu, disampaikan ke Eropa bahwa ternyata bahan-bahan pengobatan yang ada di Eropa itu hampir 80% ada di Nusantara. Sejak kapan itu obat-obatan herbal mulai rontok dan masyarakat tidak mau? Itulah sejak diperkenalkannya kolonialisme Belanda membawa sistem modern, sistem medis modern. Itu adalah menurut saya karena memang mikrobiologi itu bahwa akibat itu kan, pengetahuan itu bahwa penyakit itu karena patogen segala macam gitu kan. Orang mulai tidak berpikir seperti itu. Yang kedua juga kebijakan kolonialisme Belanda, bahwa orang yang mau maju itu orang yang mengikuti mereka, Eropa itu kan dominasi sains. Akhirnya apa? Rontok tuh pengetahuan herbal Indonesia Nusantara itu karena konsekuensi dari orang penjajah. Masyarakat tidak lagi mengenal. Kapan kita aja sekarang
Karena kamu banyak sekolah yang benar, lupa terhadap ilmu herbal yang ada di lingkungan kita. Itu kan mau dikenalkan dengan medis modern yang berdasarkan kepada lab. Sehingga kalau dia tidak mengikuti Belanda tidak akan modern, atau Eropa pada dusun itu kan dominasi sains modern. Wajar sebelumnya bahwa medis itu ada 3 sistem medis modern, sebut barat, etnomedis, dan religio. Itu sama-sama kedudukan sistem medis di dalam masyarakat. Sama kedudukannya, tidak ada yang lebih tidak yang kurang, karena sebagai sebuah sistem subsistem daripada sistem sosial. Sama kedudukannya sistem pendidikan, sistem politik, sistem ekonomi dan lain sebagainya, berbagai macam sistem culture atau budaya atau peradaban begitu. Itu sejarahnya udah sampai ke Indonesia. Nah, jadi orang-orang masyarakat kita mulai kurang memahami tentang pengobatan yang berbasis herbal atau berbasis tanaman itu. Perkembangan terapi herbal di Indonesia ini bagaimana, Pak? Ya, udah saya jelaskan tadi. Perkembangannya memang sudah mulai rontok pada zaman kolonialisme, ya pada zaman modern mulai berkembang lagi, orang mulai sadar bahwa kita punya kekayaan gitu kan. Bahkan menurut penelitian riset yang mutakhir hari ini 85% tanaman bahan-bahan obat dunia ada 80% ada di Indonesia, di Nusantara kaya. Apa saja Pak jenis terapi herbal? Ya mungkin kalau kelompok ya, kalau jenisnya banyak, ada jenis herbal itu kan jenis kunyit, tanaman banyak gitu macam-macamnya. Ya herbal itu dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama jamu ya, itu sudah biasa kan, yang ada temukan kemarin praktek ya, dilihat tuh ada jamu-jamu. Kunyit ya, itu apa ya? Kunyit ya, di mana, di Pataruman? Di Kadungora ya. Yang kedua adalah ada obat herbal standar. Herbal terstandar itu artinya obat herbal terstandar itu artinya, atau OHT ya, itu sudah ada uji standarisasi gitu, uji klinik gitu. Kemudian yang ketiga, kelompok ketiga adalah obat yang ditulis dalam buku saya itu fitofarmaka. Fitofarmaka itu artinya sudah melakukan uji praklinis maupun uji klinis, sehingga berbagai macam jenis herbal ditemukan di situ. Ya. Kalau di daerah kita sekarang lebih menggunakan kelompok yang mana? Apakah Ya sudah berkembang lah orang kan, ada yang jamu-jamu. Kalau jamu-jamu kan hanya direbus saja. Kalau saya sebutkan tadi misalnya fitofarmaka dengan menggunakan alat teknis ekstrak gitu kan, ya, orang kan sekarang bahkan kecenderungan bukan hanya di Indonesia ya, di dunia itu orang udah mulai ke herbal kita. Kenapa? Karena manfaat obat herbal itu efeknya masih kurang gitu ya. Artinya tidak destruktif ya, tapi konstruktif 90% obat herbal itu. Tapi tetap harus ada konfirmasi, harus ada petunjuk dari dokter ahli gitu kan. Jangan Anda seenaknya, kan termasuk nanti diagnosisnya gitu ya. Diagnosanya gimana gitu. Nanti kalau kamu makan jahe 1 centong misalnya kan bisa sakit perutnya gimana gitu, alergi segala macam ada. Ya. Nah manfaatnya yaitu tidak destruktif kalau herbal itu, tidak memiliki efek samping yang begitu berbahaya berdasarkan penelitiannya itu. Tetapi tetap harus ada konfirmasi, harus ada penilaian daripada dokter-dokter ya yang ahli gitu kan. Jadi dikolaborasi gitu. Ya sudah. terus Pak, untuk yang terakhir, menurut Bapak, bagaimana supaya terapi herbal ini tetap eksis di masyarakat? Ya itu sangat tergantung pertama pada kebijakan atau politik dari pemerintah mengembangkan. Jadi kita jangan dijajah juga ada obat-obat herbal luar negeri gitu. Kita misalnya habatus sauda itu kan jinten hitam dari kita, ternyata mereka ambil dari kita. Nggak ada rempah-rempah di Arab, jajaran di India, rempah-rempah itu Maluku, Indonesia, Jawa, Sumatera. Dan itu yang dalam sejarah coba lihat, yang rempah-rempah itu sampai memberikan sumbangan peradaban dunia terhadap Babilonia, Mesir kuno. Itu dari mana bahannya? Dari kita. Nggak akan ada mumi Firaun kalau nggak ada bahan dari kita. Siapa yang memperdagangkan itu?
jalur pertengahannya ya. Jalur tengah perdagangan itu siapa? Ya orang Cina, orang India, orang Cina melalui atau Tiongkok melalui jalur sutra, orang India juga melalui jalur laut sampai ke Asia Barat, disebarkan ke Afrika Utara, ke Eropa, kan dari kita. Ya kita ya politik pemerintah, ya kita harus juga mendorong gitu, masyarakat harus mendorong gitu. Obat-obat herbal, ya artinya apa? Bagaimana kita memberikan pengetahuan ini, pengetahuan tuh, buka lagi buku-bukunya, baik yang serat-serat atau naskah-naskah yang masa lalu, daripada masa Hindu, Islam gitu kan, Cina, modern, kemudian juga tradisi yang ada di masyarakat. Tanyakan nih Pak, apa ini untuk apa Ibu gitu kan, paham gitu. Ya zaman dulu kalau saya masih muda ya, dulu dengan obat alami itu sakit perut misalnya, udah aja dengan jamu kulutuk cukup itu saya sembuh. Sekarang orang harus diabetes aja, obat diabetes ya, diabetes aja, atau apa nama obat tuh, obat yang di warung-warung itu, iya yang begitu, introstrop yang gitu. Saya jarang pakai kayak begitu Kak. Udah aja makan pisang, makan jamu kulutuk, ya sehat juga gitu. Nah ini kan anak-anak sekarang sudah kehilangan, termasuk kalian kehilangan pengetahuannya karena hanya berdasarkan lab itu kan sedikit obat lab itu. Pengetahuan berdasarkan dari alam, pengetahuan alam itulah sebenarnya yang lebih banyak ketimbang iya kan. Ada dalam buku, coba dalam buku segini, sementara pengetahuan di luar buku ya alam semesta ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jadi dorong juga termasuk lewat sosial medsos itu kan, YouTube gitu kan, biar paham mereka itu. Jadi pengetahuan itu bukan hanya milik otoritas atau bukan hanya kelompok tertentu. Orang harus cerdas. Indonesia kalau paham tentang masalah tentang pengobatan, mulai daripada orang kampung sampai orang kampung sampai orang kota mengambil tentang pengobatan, dan dia bisa bukan hanya rehabilitasi, juga tahu dengan obat-obat yang ada, tidak wah itu bisa sehat. Dan kalau sudah sehat maju Indonesia, karena itu pada kesehatan itu maju. Indonesia menjadi sebuah negara superpower ke depannya. Gitu ya, kalau saya begitu ya. Udah, ada pertanyaan lagi? Cukup ya, terima kasih. Sekian video dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.